Ada seorang ulama besar di kota Basrah, Irak. Dia bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau dalam kitab kita membaca Waqala Al-Hasan, yang dimaksud Hasan adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia punya seorang tetangga, non-muslim, tidak seagama, tidak seakidah dengannya. Lalu kemudian suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit. Maka tetangganya ini datang menjenguk. Ketika dia masuk ke dalam ruang tamu, dia temukan tidak ada Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemana Hasan? Hasan ada di kamarnya. Maka tetangga ini pun masuk ke dalam kamarnya, berharap semoga engkau tetangga yang kita sudah lama berteman baik, engkau dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan Tuhan kesembuhan. Baiklah wahai saudaraku, mungkin kau tidak seakidah denganku, tidak seagama, tapi kita adalah sama-sama manusia, tinggal di satu negeri yang sama, berdekatan rumah, bertetangga. Tidak mungkin saudaraku yang jauh di sana walaupun seagama akan datang menolong saat kematianku tiba. Tentulah tetangga yang dekat ini. Begitu ajaran Islam. Tapi kemudian tetangga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri merasa heran. Karena dia lihat di sudut pojok, dia lihat ada air yang tergenang di dalam ember. Lalu dia tanya, itu air apa? Itu air untuk menampung ada bocoran dari atas. Itu rumahku wahai Hasan. Iya, air apa? Aku tidak tahu itu air apa. Tapi yang jelas aku tampung, kemudian pagi aku buang. Aku tampung, aku buang. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah air dari toilet yang bocor, air najis bercampur yang turun ke bawah. Agama apa yang mengajarkan engkau seperti ini Al-Hasan? Membuang air dari toiletku dan engkau tidak pernah marah, mengamuk, komplain, memukul pintu rumahku. Hubungan kita tetap baik. Sudah berapa lama engkau menahankan derita ini wahai Al-Hasan? Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, Ishruna sana. Sudah 20 tahun lamanya aku menahankan ini. Saksikanlah wahai Hasan, betapa lembutnya hatimu. Aku tidak tahu ajaran apa yang membuatmu begitu baik. Maka saksikanlah wahai Hasan pengorbananmu. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tetangga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kota Basrah masuk Islam. Tidak pernah Imam Al-Hasan Al-Basri datang marah dan mengatakan, hai penghuni neraka jahanam, kalau kamu mau selamat maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kenapa beliau memeluk agama Islam? Karena kelembutan akhlak, karena budi pekerti, karena tetangga yang baik, karena menahan caci maki sumpah serapah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlakmu amat sangat mulia. Begitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri selama 20 tahun ini, dari mana dia ambil? Tentulah dia mengambil itu dari induk, dari segala sumber ulama mengambil kajian. Sedangkan Imam Al-Hasan Al-Basri adalah dari kalangan tabi'in dan beliau seorang ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama hanyalah mewarisi ilmu dari para nabi. Ini dia ambil dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi membalas? Tidak. Apa doa Nabi untuk mereka? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah karena mereka berbuat karena tidak tahu. Pernahkah Nabi membalas? Tidak. Nabi senantiasa mendoakan, menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama yang kita anut adalah Islam. Berambil dari kata salam, kedamaian. Allah yang kita sembah di antara Asmaul Husna bernama As-Salam. Allahumma antas salam. Ucapan yang diucapkan oleh para malaikat menyambut kita di pintu surga. Salamun alaikum tibtum. Ucapan yang diucapkan Allah untuk mereka, salamun qaulam min rabbir rahim. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lidahnya, wa yadih, dan dari tangannya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam hidupnya, diikuti oleh para sahabat sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Masih adakah tersisa ajaran itu sampai hari ini? Kisah ini semoga tidak hanya sebatas torehan pena di atas kertas, tapi ada aplikasinya dalam kehidupan nyata. Faqsusil qasasah, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan masih ada orang yang mau berfikir. Mudah-mudahan masih ada orang yang mau mengambil pelajaran. Pikiran kita ini kadang terhenti sejenak karena kesibukan mencari nafkah. Tapi di hari baik bulan mulia, kita duduk. Tidak ingin ada waktu yang kosong. Tidak ingin ada waktu yang hampa tanpa penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pada saat menunggu berbuka puasa, pada saat dikabulkannya doa, tontonan menjadi tuntunan, kebaikan menebarkan keselamatan, kita ingin mengambil pelajaran berharga dari seorang ulama
yang andai hidup saat ini mungkin sudah 1300 tahun yang lampau. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menebarkan kebaikan pada tetangga, pada sahabat, pada kerabat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Boleh jadi ketika menyampaikan ilmu pengajian di masjid, tidak ada yang mendapatkan hidayah. Semua hanya mencari ilmu pengetahuan. Karena ini sebatas ucapan-ucapan, kalimat-kalimat untuk orang yang sudah bersyahadat. Tapi betapa bukan dari ucapan, bukan dari kitab, bukan dari hadis, bukan dari ayat Al-Quran, tapi dari perbuatan real yang nyata, langsung dirasakan oleh tetangga. Mereka melihat itu dalam kehidupan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tersentuh hatinya, lembut jiwanya. Pada saat itu maka ringan lidahnya untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah kita dapat melakukan itu? Jangan dijawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi mari kita aplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga ada orang-orang yang keras hatinya, dendam kesumat, marah, tapi begitu datang sesuatu yang lembut, maka kelembutan dari hati itu akan ke hati juga sampainya. Bicara dari mulut akan ke mulut juga perginya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Semoga perbuatan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dapat kita warisi di zaman modern ini. Bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.